menyelenggarakan acara ini, webinar parenting, juga kepada para narasumber. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta. Terima kasih atas kepedulian dan kehadirannya mengikuti acara kita ini. Kalau tidak salah ini ada acara lagi tanggal 14 ya dok ya. Nah 14 ini lanjutan atau ada 2 kali season acara ini seperti ini gitu. Nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Dokter ya di dalam acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dari saya, cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara inti. Di sini terdapat 3 sesi untuk setiap narasumber. Pertanyaan disampaikan melalui chat di Zoom. Pertanyaan nanti akan dibacakan di akhir dari setiap sesi pembicara. Jadi sistemnya narasumber membawakan materi, kemudian di akhir nanti ada dialog atau tanya jawab antara narasumber dengan pertanyaan yang sudah disampaikan melalui pesan. Kemudian pemateri yang kedua, tanya jawab lagi, kemudian pemateri yang ketiga, tanya jawab lagi, seperti itu. Jadi untuk yang memiliki pertanyaan langsung saja diketik di pesan. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertama, mengenai tinjauan aspek kesehatan terhadap pembelajaran jarak jauh. Kepada Bapak Dr. Hendro Kasmanto, MKM, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarehat sadaya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, ya, kemudian terus terjaga dari apa yang mungkin kita khawatirkan saat ini. Dan ini pun menjadi salah satu ikhtiar kita agar tetap bisa terjaga kesehatan, dan tentunya juga kalau nanti kaitannya dengan belajar juga ketika memang ada problem tambahan, bukan cuma bicara tentang penyakit fisik, tapi ternyata psikis karena munculnya stres karena situasi seperti ini, bagaimana sih ikhtiar kita untuk bisa setidaknya meredakan stres kita. Nah, mudah-mudahan ini yang menjadi tujuan kita untuk menyelenggarakan acara ini. Dan selanjutnya saya izin share screen. Ya. Baik. Manisin, apakah sudah ada? Sudah muncul? Sudah ada, Dok. Sudah ada ya, baik. Ya, ya sesi pertama ini kita coba tinjau ya, gimana sih aspek kesehatan ini terhadap pembelajaran jarak jauh. Jadi memang pembelajaran jarak jauh ini adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan yang kita alami bersama. Saat ini mau nggak mau, seneng nggak seneng, pemerintah masih memberlakukan ya pembelajaran jarak jauh. Tentunya ada beberapa pertimbangan barangkali. Secara pribadi, saya juga nih ya tidak nyaman karena saya juga ini orang tua gitu ya. Walaupun mungkin terlihat muda nggak apa-apa, tapi pada prinsipnya tetap orang tua punya anak gitu ya, yang sedang menjalani pembelajaran juga. Merasakan tentunya ya bagaimana hiruk pikuk ataupun stres dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi faktanya saat ini masih juga dijalankan PJJ. Pertanyaannya kenapa gitu harus PJJ? Apa pertimbangannya? Bagaimana aspek kesehatannya? Ini yang akan mungkin kita bahas saat ini. Nanti tema selanjutnya akan membahas tentang yang lain. Baik. Bisa di show ya. Nah, ya ini overview tentang COVID dan nampaknya
kita juga kayaknya sudah mafhum banget lah gitu ya, dari sejak awal Maret lah sampai saat ini kayaknya kita dijejelin sama informasi seperti ini. Dan insya Allah lah saya nggak akan banyak bicara lebih ya tentang bagaimana COVID, apa itu COVID. Tapi pada prinsipnya penyakit ini memang diakibatkan oleh novel virus corona. Ini sesuatu yang baru gitu ya. Virus coronanya sih udah lama, tapi strain yang muncul baru. Dia menyebar melalui droplet, bahkan udara. Studi saat ini dia bisa menempel via tangan, ke pakaian, bisa kemanapun. Nanti bisa masuk via saluran nafas atau mungkin lewat mata, yang nantinya akan menyerang sistem pernafasan, termasuk pneumonia, radang paru-paru. Kalau terjadi secara masif, itu bisa menimbulkan ancaman. Awalnya betul dari Wuhan, menyebar ke seluruh dunia, maka disebut pandemik. Jadi sudah lebih dari 200 negara ya di dunia ini yang mengalami COVID. Kemudian juga menyerang semua kelompok usia, semua kelompok profesi. Ya, bahkan lupa ada berapa puluh dokter ya, bahkan dokter spesialis juga. Yang terakhir awal Agustus lalu, dokter spesialis pulmo juga kena, bahkan tidak tertolong. Tanda gejala juga ternyata awalnya cuma demam doang, batuk pilek, tapi ternyata apapun juga mimikrinya banyak banget. Bahkan ya cuma mual-mual aja diare bisa jadi. Dan pada anak cenderung asimptomatik atau bahkan tidak begitu jelas gejalanya, ya. Ataupun kalaupun ada gejala biasanya agak ringan kalau untuk anak. Case fatality rate itu angka kematian akibat kasus ini memang sebenarnya tidak begitu tinggi kalau lihat angkanya. Tapi ingat, ini adalah fatal, ini adalah kematian, bukan sekedar angka. Apalagi kalau bicara anak memang lebih rendah lagi sih, anak tuh kurang dari 2%. Ya tapi tetap itu bukan sekedar angka, tapi ada jiwa di sana ya, yang tentunya sebisa mungkin kita hindarkan. Iya sih, bukan karena COVID aja, tentu dengan penyakit-penyakit yang lain, kondisi yang lain, kita menghindarkan dari apa yang disebut kematian ya. Kondisi ini bisa meningkat dengan beberapa komorbid ya, atau penyakit penyerta, baik itu hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jantung, PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis, TBC, asma dan lain-lain. Ini bisa meningkatkan keparahan ya. Dan tentunya kalau melihat seperti ini kan memang di usia lanjut ya nampaknya yang lebih parah. Baik. Ini update jumlah ya. Jadi kayak jubir ini menyebutkan jumlah-jumlah, enggak akan disebutkan, tapi saya coba sampaikan secara global 17 jutaan lebih, nasional masih 118 gitu ya. Jawa Barat 6.900-an, di Tasik total 38. Ini yang update nih, di Tasik itu Jumat ya hari ini. Dan yang confirm masih ada tambahan nih, yang saat ini bisa diisolasi ya, ada 3. Meninggalnya 2, dan ini cashback CFR. Begitu. Dan di usia 0-5 tahun sebenarnya sih tidak begitu, ya ini angkanya 2,4% dari total kasus ya, ini bukan kematian tapi kasus. 6-17 tahun ini usia sekolah, ya 5,9-6% lah kurang lebih kasus yang terjadi COVID pada anak. Per 1 Agustus total kumulatif secara nasional ada 8.000 sekian. Kemudian gimana nih, katanya apakah di Kota Tasik masuk dalam zona hijau? Ya, ada beberapa pernyataan ya yang dinyatakan zona hijau. Karena memang sudah sempat bebas COVID selama 2 minggu betul-betul gitu. Tapi ternyata dalam beberapa hari kemarin ada penambahan. Baik, artinya masih tetap terus ada risiko terjadinya kasus COVID ini termasuk di Tasik. Ini peta sebaran ya. Nah, kemudian gini. Ini mau konspirasi, ini mau hoax, ini mau modus cari keuntungan para orang medis gitu. Itu jujur saya sendiri sebagai orang medis merasa sakit dituduh untuk mencari modus keuntungan. Toh kami juga jadi korban gitu ya. Kemudian ini mau untuk upaya pelemahan umat dan sebagainya. Ya, apapun siapapun mungkin bisa jadi
bisa punya pikiran apapun gitu. Tapi yang jelas faktanya saat ini ada pasien yang betul bergejala dan terkonfirmasi keberadaan COVID-nya coronavirus. Dan tentunya ada banyak juga tenaga medis yang oke, jadi intinya begini, diskusi apapun bisa saja itu sebagai diskusi obrolan saja, tapi faktanya memang masih ada sesuatu yang perlu kita waspadai bersama gitu ya. Tapi sekali lagi di Tasik ini bisa disebut zona hijau atau mungkin balik lagi ke biru, artinya nggak mesti lebay tapi jangan abai juga, gitulah kurang lebih ya. Nah tentunya untuk kondisi tersebut maka ada istilahnya AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Artinya ini sebuah penyesuaian pola hidup sih dengan tujuan untuk mengendalikan dan pencegahan COVID dan supaya bisa tertangani lebih baik. Memang nantinya akan muncul banyak protokol-protokol kesehatan semua sektor. Di klinik tentunya juga ada, nanti di mall juga harusnya ada lagi, di kampus di mana tentunya akan ada protokol-protokol kesehatan. Di pesantren ada lagi, gitu, di sekolah nanti ada lagi. Dan kita pun barangkali sudah tahu ya, ada beberapa yang sudah mensosialisasikan seperti apa protokol kesehatan di sekolah gitu atau di kampus di mana dalam bentuk video dan sebagainya, atau mungkin sudah ada edaran-edaran tertentu, ya seperti itulah nantinya. Tapi yang jelas kurang lebih intinya apa aja sih aktivitasnya? Ya ini kalau anjuran IDAI sih memang IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya dokter umum, tapi saya ambil referensinya dari apa yang disampaikan oleh IDAI. Anak-anak diikhtiarkan tetap di rumah. Setiap orang tua yang kembali aktif dari aktivitas di luar rumah, nah ini nih perlu diperhatikan, segera mengganti pakaian, melepas apa yang memang dibawa ya, sepatu dan sebagainya, dan langsung ke kamar mandi, langsung toharoh aja dulu, bersih dulu sebelum kontak dengan siapapun, gitu. Termasuk membersihkan segala perangkat ataupun bawaan ya, handphone, kacamata, idealnya tetap dibersihkan. Mau itu di swab, tisu basah boleh, atau mungkin mau dicuci itu, masa HP dicuci gitu ya. Ya kan intinya, atau kalau enggak ya ada tempat khusus lah yang tidak terakses oleh anggota keluarga. Dan tentunya disarankan tidak membawa anak keluar rumah ke tempat umum. Kalau memang diperlukan ya harus selalu didampingi, jaga jarak, pakai masker atau face shield, hindari yang sakit, rajin cuci. Dan saya pikir ini juga sudah banyak terinformasikan. Ini juga ilustrasinya ya. Kalau lagi sakit apapun itu udah lebih baik di rumah aja. Selalu menggunakan masker, cuci tangan gitu ya. Jaga jarak terus gitu. Ini juga ikhtiarkan juga gunakan uang elektronik atau transaksi elektronik sebisa mungkin. Kemudian, mangga saya nggak akan banyak bahas tentang ini. Jadi ada protokol-protokol juga kalau mau keluar dari rumah seperti apa, kalau tiba dari rumah seperti apa. Yang tadi barangkali sedikit disinggung. Nah ini nih, kaitannya dengan pembelajaran ternyata memang betul dari IDI atau IDAI masih merekomendasikan untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan balik lagi ini sebenarnya bukan kebijakan. Jadi pelaksanaannya itu bukan kebijakan dokter enggak, tapi kebijakan dari pemerintah untuk menjalankan, oh ini masih PJJ, ya jalankan saja dengan segala pertimbangannya. Nah, tapi memang kita pahami bersama dan bahkan kerasa banget gitu. Kalau tatap muka, nampaknya capaian akademis, capaian pendidikan bisa lebih tercapai ya gitu. Akademiknya, psikologisnya dan sebagainya lah, pendidikan yang lain, psikomotor dan sebagainya, insya Allah bisa lebih kecapai gitu. Dan relatif lebih terjangkau dari sisi pembiayaan, hanya SPP sudah selesai, paling nanti ongkos jajan sebagainya gitu, sebagaimana yang dulu. Cuma sayangnya kalau nanti ada pelajaran tatap muka, maka akan ada kerumunan, mungkin akan ada kontak erat nanti di sana. Ada durasi tertentu ya, lebih dari 1 jam, lebih dari 20 menit lah ya untuk kontak eratnya. Baik itu antar anak, mungkin dengan pengantarnya, atau mungkin di kendaraan umum gitu. Ini meningkatkan risiko gitu.
Tentunya juga diperlukan infrastruktur ya penunjang ya untuk menjalankan protokol kesehatan, dan sebagai penyelenggara pendidikan tentunya juga perlu modal tambahan ya. Kemudian juga tantangan untuk mengondisikan anak dalam menjalankan protokol. Panginten bujeng-bujeng barangkali sepuh nage kadang kawis masker lah setidaknya. Itu juga tunap dan sebagainya. Ya, anak juga dikondisikan bisa aja sih, tapi pasti punya tantangan tersendiri. Nanti kalau PJJ memang ini terjaga lah dari risiko kontak itu gitu ya. Dan adanya komunikasi yang lebih intens antara anak dan orang tua. Itu barangkali hal yang dinyatakan, dianggap positifnya gitu ya. Tapi hal yang lain bisa jadi ketidaknyamannya bisa lebih banyak gitu. Ini yang saya juga baca dari beberapa sumber dan kealaman gitu. Capaian pendidikannya ya terganggu lah gitu ya. Tambah lagi beban tugas pembelajaran bertambah, dan yang ikut stres kan nanti juga orang tuanya gitu. Yang dikasih tugas anaknya yang ikut bingung ya ibunya, ya bapaknya ikut bingung. Gitu kan. Kemudian aktivitas anak pasti nggak kekontrol deh. Susah gimana pun juga, kealaman memang. Belajarnya cuma berapa menit lah gitu, keburu capek, keburu jenuh, pengen main, baik itu di luar atau ngegame, karena ini akses internet udah langsung ada di dalam genggamannya, tinggal pindahin aplikasi udah langsung game, bahkan nggak fokus belajar, banyak banget ketidaknyamanan. Pasti perlu biaya lebih, kuota gitu ya, dan saya pikir juga tidak semua anak terfasilitasi gitu, dan tentunya balik lagi ini orang tua tuh punya beban tanda kutip ya gitu, tambahan gitu. Baik itu beban keseharian ya, beban ekonomi, beban kedah ngajar mendampingi, tapi sisi yang lain banyak kerjaan yang lain, apalagi kalau orang tuanya bekerja dulu, ini tambahan stresnya ya luar biasa ya. Tapi begitulah barangkali fakta yang kita jalani, dan mudah-mudahan sih pertemuan kali ini walaupun virtual setidaknya bisa ada obrolan lah gimana cara untuk menurunkan stres. Gampang, udah aja hilangkan penyebab stresnya, PJJ-nya aja dihilangkan, balik lagi tetap buka. Ya begitulah, pengennya sih seperti itu. Tapi faktanya saat ini kita masih menjalani kondisi seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau memang ini ada beberapa studi ya di beberapa negara lain yang sudah menjalankan sekolah tatap muka, biasa ternyata bisa menimbulkan lagi angka kesakitan di beberapa negara yang kita yakinlah infrastrukturnya sudah lebih baik, well educated juga gitu. Perancis, Finlandia, di Korea Selatan gitu. Kemudian juga yang bulan lalu ya kita pahami juga secapak gitu, itu sekolah militer yang kita pahami kedisiplinnya jauh lebih disiplin ya dibanding sipil gitu, tapi ternyata mungkin juga santri gontor ada gitu ya di beberapa. Artinya memang ini bukan nakut-nakutin sih, enggak, tapi ada fakta seperti itu gitu. Artinya ikhtiar kalau memang ingin menjalankan tatap muka, tentu ikhtiarnya bisa jadi lebih ekstra lagi gitu. Karena faktanya negara-negara maju ternyata masih mungkin kecolongan. Militer juga masih mungkin kecolongan. Artinya memang ada ikhtiar yang lebih lagi kumahanya carana gitu supaya semuanya baik. Karena memang tentunya yang kita harapkan pertama itu ya sehat dulu barangkali ya gitu. Ya itu Bang ya. Nah, ini memang dari CDC menunjukkan kalau pengen sekolah lagi tatap muka harus seperti apa sih? Ada beberapa alur ya yang memang perlu apakah infrastruktur udah bisa nggak gitu dipenuhi gitu ya. Kemudian sistem pengecekannya, sistem penapisannya apakah sudah baik atau enggak. Gimana tentang edukasi untuk masyarakat, untuk siswa, untuk
bukan cuma siswa sih, gurunya, pegawainya, semua juga apakah sudah bisa atau enggak, bisa nggak terfasilitasi untuk social distancing dan sebagainya. Kalau oke juga dan nggak cukup itu, nanti juga dilihat apakah ada nggak sistem rujukan yang udah bagus, kemudian bagaimana tata kelolanya kalau memang nanti mulai muncul lagi dan sebagainya. Artinya memang ada beberapa pertimbangan lah yang ini juga saya pikir juga dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga diambillah kebijakan kalau memang masih belum bisa memenuhi sebuah syarat, ya masih dilakukan PJJ. Begitu. Nah, ini rekomendasi IDAI ya. Jadi memang ujung-ujungnya memang masih menyarankan PJJ gitu. Ya, dalam edarannya IDAI memang menyarankan sampai Desember setidaknya. Tapi nanti juga setelah Desember dievaluasi. Apakah sudah baik, sudah memungkinkan atau enggak? Belum memungkinkan, mungkin merekomendasikan. Ini sekali lagi, jadi dari sektor kesehatan cenderung merekomendasikan. Atau gimana dengan yang zona hijau dan sebagainya, ya? Nah, ini nih yang menjadi dilema gitu ya, menjadi dilema. Dan saya pikir juga semua akan bertanya-tanya tentang mall gitu, pasar, tempat wisata gini udah dibuka, tapi masjid, pesantren, sekolah gini dibatasi, itu teh kumaha atau gitu. Atau tetap ya gimana saya juga menjelaskan ya, tapi prinsipnya begini. Ini pendapat aja, pendapat pribadi gitu bahwa ada banyak aspek yang terdampak dengan adanya pandemik ini. Tentu pasti yang pertama aspek kesehatan karena ini yang menjadi core-nya gitu ya. Artinya ada kesakitan yang mungkin sebagiannya akan menjadi parah. Kemudian ada aspek ekonomi yang pasti terdampak gitu. Kemudian ada aspek sosial gitu. Dan ini tuh menjadi rangkaian dan bisa jadi kayak lingkaran setan aja gitu. Tergantung nanti pengampu kebijakan mau mengambil kebijakan yang mana dulu nih. Penyelamatan kesehatan dulu sebagai inti dari masalahnya atau menyelamatkan ekonomi dan sebagainya itu sekali lagi bukan kewenangan dari saya pribadi lah teman-teman. Enggak, tapi tanggapan aja seperti itu. Tapi yang jelas ya faktanya sudah ada kebijakan untuk membuka mal, membuka pasar, tempat wisata dengan segala protokolnya yang bisa dijalankan. Atau masjid gimana, pesantren, sekolah? Ya ini agak sedikit berbeda ya khususnya sekolah gitu. Sekolah itu mengumpulkan massa secara menyengaja dalam satu ruangan tertutup, kemudian kontaknya cenderung cukup lama lah begitu. Barangkali gitu yang mungkin ini juga salah satu salah satu faktor lah kenapa tetap masih ada pembatasan pertemuan tatap muka di sekolah. Pesantren gimana kan semuanya itu. Nah memang ini ada kekhususan juga memang pesantren. Seperti halnya tadi pagi saya juga diskusi lah dengan satu pesantren di Tasikmalaya yang memang mau menghadirkan kembali para santrinya. Itu juga dilaksanakan secara bergelombang, nggak ujuk-ujuk. Kemudian yang mau datang perlu ada penapisan khusus, pemeriksaan tes kesehatan di tempat masing-masing, bahkan rapid test dan sebagainya. Intinya gimana caranya supaya mau masuk ke satu komunitas yang close community pesantren aman, clear. Nanti saat di pesantren juga dilihat lagi gimana protokol-protokolnya dan sebagainya. Apakah boleh nanti dikunjungi sama orang luar dan sebagainya. Itu semua menjadi pembahasan dan menjadi perhatian. Ya, nah seperti itu dilema pertama. Dilema kedua, banyak yang nggak jalanin protokol kesehatan, tapi sehat-sehat aja. Ya, qadarullah lah ya saat itu memang berinteraksi dengan orang-orang sehat. Cuma memang sayangnya kita nggak tahu mana orang yang membawa, yang terkandung atau yang ketempelan sama virusnya, sama yang enggak kita nggak tahu. Apalagi dulu itu ada istilahnya OTG, orang tanpa gejala, tapi dia memiliki virus, ya kita nggak tahu gitu. Karena belum bergejala apapun. Tapi mungkin untuk menularkan. Nah, tapi alhamdulillah berangkai qadarullah sampai saat ini banyak juga di Kota Tasik ya beraktivitas biasa dan kayaknya udah mulai melepas masker, tapi biasa aja nggak muncul. Satu sisi sekali lagi kita berinteraksi ternyata dengan orang normal, tidak membawa apapun.
ya begitu gitu ya. Itu barangkali yang jadi tanggapan aja sih, bukan menjadi sebuah jawaban dari dilema ini gitu. Ya tapi yang jelas kalau nggak menjalankan protokol artinya mengambil risiko gitu, menjalankan atau mengambil risiko, itu aja. Risiko itu bukan sebuah kepastian, tapi risiko. Kemudian, nah ini juga nih yang agak ramai kemarin-kemarin ya, ada public figure yang mengampanyekan hal yang bertentangan gitu dengan pendapat ahli. Ya, nggak mesti disebutin siapa-siapanya ya, karena kemarin ada yang disebut prof, cina gitu ya, tapi ternyata nggak jelas prof. Ya, ini barangkali yang tadi di awal lah, apakah ini konspirasi atau enggak dan sebagainya lah. Sekali lagi setiap orang punya pemikiran masing-masing, ya seperti itu. Tapi bagaimana mengekspresikannya tentunya tidak bertentangan sih idealnya dengan keumuman, dengan pemerintah dan sebagainya. Begitulah kurang lebih. Tanggapan aja sih ini. PJJ menambah beban psikologis, ekonomi, terus juga hasil pembelajaran yang tidak efektif. Ya memang benar banget. Saya juga sepakat dengan kalaupun ada yang berpendapat seperti saya amat sangat sepakat sekali secara individu gitu ya, secara pribadi. Tapi tentunya kalau bicara tentang hak anak itu pertama hak hidup dulu. Termasuk sama kita juga sih. Pertama hak hidup, kemudian hak sehat, selanjutnya hak mendapat pengajaran dan sebagainya. Jadi memang mungkin yang diutamakan saat ini adalah memenuhi hak sehatnya dulu gitu, hak sehat. Ya, bahwa ada hal yang perlu diikhtiarkan, diperjuangkan, ya mudah-mudahan sih tidak selamanya seperti ini, ada fasenya. Hujan ge aya raatna gitu, insya Allah gitu ya, dengan kita ikhtiar. Sampai kapan sih pandemik ini? Ya nggak tahu juga ya, ada banyak prediksi, tapi juga belum bisa dipetakan secara real karena yang kita pahami data-data di Indonesia masih belum begitu lengkap, kemudian juga fasilitas pemeriksaan, lab pemeriksaan PCR juga masih belum begitu komplit gitu ya. Lalu kemampuan pemeriksaan juga masih belum begitu banyak. Sampai kapan sih kita bisa hidup normal kayak lalu? Ya, saya pikir juga saat ini kita bisa menyesuaikan kondisi yang normal. Ya. Dan apa sih yang mesti didahulukan? Kesehatan kah, ekonomi kah, sosial kah, atau yang lainnya? Ya idealnya pengennya semuanya barengan gitu. Tapi ya Allah alam, ini mah ijtihad dari para pemangku kebijakan saja sih. Mau mengambil, mengutamakan apa dulu gitu. Itu mas sekali lagi dilema-dilema yang ada kita merasakan bersama, termasuk saya pribadi, dan apa yang tadi disampaikan itu adalah pendapat saya gitu ya tentang apa yang menjadi dilema saat ini. Ini sebulan terakhir ya. Betul kondisi pandemi ini masih berlangsung dengan variasi kasus di setiap daerah. Kemudian COVID ini masih mengancam ya, termasuk pada bahkan ada selanjutnya kita lakukan AKB untuk pengendalian dan pencegahan COVID dengan berbagai ikhtiar, banyak protokol-protokol. Betul ada dampak paling banyak sih negatifnya gitu ya dari pembelajaran PJJ. Gitu. Jelas ada positif negatifnya ada tentunya. Tapi itu faktanya saat ini kita masih menjalankan PJJ. Infonya sih nanti Mas Menteri Pendidikan akan menyampaikan versi rilis bagaimana tentang tatap muka atau PJJ sore ini ya, tapi walau alam saya juga belum update. Ya betul diperlukan kerjasama, pengorbanan yang bareng-bareng, ikhtiar bersama, pengorbanan bersama, dan tidak sederhana, tidak mudah juga. Yang jelas semua ikhtiar bersama untuk menangani pandemi. Wallahu a'lam bishawab, hatur nuhun, mangga dilajengkeun ke sesi salajengna. Hatur nuhun Pak Dr. Hendro. Lajeng kana acara tanya jawab. Aya pertanyaan dari Ibu Parwiyah. Katanya bagaimana cara social distancing dalam keluarga? Rasanya sangat sulit bisa dilaksanakan. Itu penten dok. Oke, boleh, betul.
leres pisan, mual tiasa memang gitu. Memang nggak bisa tuh kalau ya sebutlah suami istri apa iya gitu kudu social distancing gitu. Pisah ranjang, kok kayaknya jadi kayak pisah ranjang gitu ya, tidak nyaman gitu. Sama anak, bukankah ini juga harus ada PJJ, berarti kudu ada kontak erat gitu dengan anak. Agak susah memang. Kalau untuk di dalam satu keluarga. Nah, kecuali kalau memang betul ada satu atau dua orang yang diduga terpapar. Contoh mungkin sudah dari luar kota, dari luar negeri yang sekiranya beresiko. Nah, itu paling juga hanya orang tersebut yang diisolasi. Maksudnya ada kamar tersendiri, itu aja sih. Selama 14 hari lah, setidaknya seperti itu. Dan wayang nampangin kayak disayogikeun, tuangna nyanawana panginten disayogikeun. Begitu, dan orang tersebut gunakan masker. Gitu aja sih paling. Kalau itu juga, kalau diduga beresiko sekali. Nah, atau gimana, kan si bapak oke masih tetap keluar, ya sama, saya juga nih. Saya keluar rumah, bahkan saya kontak sama orang yang sakit. Kita juga nggak tahu apakah sakitnya sakit biasa atau sakit maksud COVID gitu. Saya juga untuk melakukan itu. Betul. Makanya yang keluar rumah itu benar-benar ikhtiarkan untuk menjalankan protokol seikhtiar mungkin. Kenapa? Ada amanah untuk menjaga tetap sehat secara pribadi dan ada amanah untuk menjaga kesehatan di keluarga. Sesek sedikit karena bermasker membawa keamanan untuk anak dan istri di rumah. Gitu. Di klinik pakai gaun, pakai masker, pakai face shield, atau mungkin sebagian pakai hazmat, nyaman nggak nyaman? Tapi nggak begitu ikhtiarnya. Nah, paling begitu. Sekali lagi, social distancing, physical distancing juga di rumah lagi agak susah dijalankan. Kalau betul-betul aman, biasa aja. Kalau beresiko, satu orang yang beresiko itu yang diisolasi di kamar khusus. Begitu barangkali. Kemudian, ya bagi yang bekerja keluar, memang harus keluar, jalankan protokol. Terus juga saya baca di sini bedanya protokol COVID sama enggak COVID. Sekali lagi, kalau ketempelan wungkul ke coronavirus nggak ada bedanya. Itu enggak, kan ada yang tadi disebut OTG, enggak ada. Nah, tapi kalau orang yang diduga keluhannya sama demam, tapi demamnya apakah COVID atau bukan, nggak bisa dilihat secara penampakan fisik saja, enggak. Tapi memang harus ditanya dulu, ada nggak riwayat kontak, ada nggak riwayat yang kira-kira beresiko. Oh iya, saya dari Jakarta. Oh iya, saya ada dari kerumunan, pernah ada kumpulan tertentu gitu. Yang di sana juga tidak menjalankan protokol gitu. Nah, itu patut diduga. Itu aja sih, cuma patut diduga. Baru nanti selanjutnya ada pemeriksaan. Kalau belum ada gejala tambahan, mah biasa aja dulu, isolasi 2 minggu. Kalau ternyata nambah parah, ya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nanti ujung-ujungnya bisa itu rapid test atau swab test nantinya begitu. Begitu Bang Inten. Ya gitu mungkin Ibu Parwia. Jadi isolasi mandiri dulu ya dok, 2 minggu kalau nggak ada keluhan. Kecuali kalau ada keluhan. Atau saya bacakan saja sendiri. Iya ada dok, satu lagi paling yang dari Pak Asep. Boleh. Ya. Dari Pak Asep, virus corona salah satu penyebarannya melalui droplet. Selain itu bisa menempel ke yang lainnya. Berapa lama virus tersebut bisa bertahan baik secara droplet ataupun yang menempel di bagian lain. Betul. Satu lagi paling ini ya dok ya. Pertanyaan terakhir mungkin. Oh iya. Betul. Iya. Baik. Ya, pertanyaan ini memang muncul sejak awal masa-masa pandemik ya, bahwa droplet itu bisa nempel di mana? Iya betul di mana-mana, dan seberapa lama dia bisa bertahan di sana. Banyak referensi sih memang beda-beda banget sih. Di kaca beda, di plastik beda, di kertas juga beda, di pakaian beda, di handphone barangkali beda juga, dan variasi lah gitu. Ada yang bilang sekian jam, ada bahkan sekian hari. Tapi saya sepakat dengan satu pendapat ahli virolog, saya lupa namanya siapa ya, bahwa gini, prinsipnya adalah droplet itu kan butiran air, dan di sana punten lah kalau sempat kita tuh hujan lokal kayak gitu tuh,
Nah, berarti ada virus juga yang terkandung dalam dropletnya gitu, dalam si hujan lokalnya itu. Dalam cairannya. Selama cairannya itu ada, maka kemungkinan virus juga masih ada di sana. Kalau cairannya sudah kering, nah, artinya sudah tidak ada media lagi si virus itu untuk bertahan hidup lah. Jadi bisa terganggu karena virus itu virus RNA ya. Jadi memang cenderung mudah banget rusak oleh panas, oleh ultraviolet, oleh suhu gitu ya, kekeringan dan sebagainya. Artinya ketika dropletnya memang sudah kering atau mungkin tadi ya di swab sama alkohol atau sama cairan disinfektan, maka yakin itu sudah mati. Jadi ketika dia nempel di satu benda tersebut, yang kita juga nggak tahu berapa lama, karena banyak sekali referensi, ada yang contoh ya, plastik bisa sampai 3 hari, itu agak susah lah. Yang penting yakinkan droplet tersebut kering. Gimana cara mau dijemur? Mangga silakan. Atau mau di swab dibersihkan pakai cairan disinfektan? Ya, itu juga bisa. Begitu barangkali simpulan. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Hendro untuk pemaparannya dan jawabannya. Kita lanjut. Mohon maaf untuk pertanyaannya karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin lain kali ya bisa dibahas lagi di sesi selanjutnya. Mangga. Kita Dan lanjut. yang lain juga bicara tentang stres ya. Mungkin mudah-mudahan nanti dibahas di sesi atau tema sesi selanjutnya ya. Sekali hatur nuhun sadayana. Mangga dia lajengkeun ke sesi selanjutnya. Selanjutnya sesi kedua mengenai stres manajemen orang tua menghadapi anak di masa pembelajaran jarak jauh. Kepada Ibu Aini Fidianti, SPSI MPSI Psikolog, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Ya. Judulnya ini stres manajemen orang tua dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Pertama-tama, ketika saya mendengar stres manajemen, ini stres ini ada dua macam ya, ada stres akut, ada stres kronis. Jadi stres Suaranya akut itu, Bu. kenapa? Suaranya kurang. Oke, tes. Masih lemah. Tes. Sudah dengar? Masih. Sudah kedengaran? Tes. Iya. Udah Tes. dengar? Sudah kedengaran? Terdengar tapi memang agak kecil, tapi barangkali mudah-mudahan semua bisa volume di device masing-masing dibesarkan saja. Oh ya, oke, saya kasih gitu. Ya, stres, judulnya di sini stres manajemen pada orang tua dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Oke, saya ketika mendengar stres manajemen ini pun sebenarnya kita alami. Udah dengar? Pakai mikrofon deh, bisa nggak sih? Mikrofonnya. Halo, tes. Ini. Suaranya
Tes, tes. Udah? Tes, tes. Tapi kuping kanan jadi nggak dengar. Manawi Ibu, Cobi. Ya, tes, tes. Kedengar? Jelas atas. Ya. Stres manajemen pada orang tua dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Stres itu apa sih? Stres itu sebenarnya adalah gap antara realita yang kita hadapi atau fakta dengan harapan dan kebiasaan. Stres dari kata tekanan. Jadi stres itu ada dua jenis, ada stres akut, ada stres kronis. Nah, kalau stres akut di sini berlangsung dalam waktu yang sebentar, ada pencetusnya. Nah, salah satunya mungkin ya kita bisa kondisi pandemi, corona. Nah, kemudian stres akut ya. Nah, kemudian kalau stres kronis itu jangka waktunya lama, jadi berlangsung lama. Misalnya pada kasus-kasus post traumatic syndrome. Oke. Nah, siklusnya manusia dalam menghadapi stres itu ada 4 fase. Yang pertama, unconscious incompetence. Jadi, kedengeran nggak? Halo, halo. Menghilang. Oh ya. Ini. Oh, yuk. Ini kapan? Oke. Ya. Ya. Sip. Ada. Ya. Mungkin saya ulang ya. Stres manajemen pada orang tua dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Stres itu sendiri adalah tekanan. Jadi definisinya adalah stres adanya gap jarak antara realita atau fakta dengan harapan dan kebiasaan yang sudah kita biasa lakukan. Nah, stres di sini ada 2 jenis, ada stres akut, ada stres kronis. Nah, stres akut di sini biasanya muncul ketika ada pencetus. Misal kondisi pandemi ini kebanyakan orang tua mengalami stres akut. Kalau stres kronis itu biasanya berlangsung lama. Misal untuk kasus-kasus post traumatic syndrome. Oke. Nah, manusia pada dasarnya itu tidak bisa dipisahkan antara fisik atau biologis dengan psikologisnya. Psikologis ini berarti ada pikiran ya, kemudian ada afeksi, ada unsur emosinya, kemudian ada sosial. Nah, juga tadi fisik, psikologis, kemudian sosial, dan spiritual. Ini satu kesatuan yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Dalam menghadapi kondisi pandemi corona, misal kita sudah berikhtiar secara fisik untuk keluarga kita, termasuk untuk anak-anak kita, mulai dari memberikan nutrisi yang bergizi, karena kalau banyak jajan juga ini ya, imunitasnya menjadi turun. Mulai dari mengajak anak untuk berolahraga, kebiasaan olahraga di keluarga kita, sampai dengan istirahat yang cukup dan pembiasaan cuci tangan, mandi, dan menjaga kebersihan.
Kemudian untuk psikologisnya, kalau misalnya pikirannya selalu negatif atau misalnya cemas, aduh ini saya misalnya dari sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni kemarin itu ada 235 kasus kecemasan yang saya tangani sehubungan dengan keluarga menghadapi pandemi. Jadi, wah ini saya ketika cuci tangan nih sama anak, saya jadi parno sendiri nih. Udah bersih belum ya? Jangan-jangan masih ada kuman nih. Jangan-jangan masih ada nempel anak saya virus dan sebagainya yang dibawa. Nah, jadi kecemasan itu sendiri dari aspek psikologis itu sendiri bisa menurunkan imunitas. Jadi dari aspek psikis bisa mempengaruhi fisik. Bagaimana cara kita berpikir. Kemudian yang tadinya memang sehat karena terlalu panik, akhirnya 50% imunitas berkurang, menurun, yang akhirnya terkena penyakit. Tapi kita juga ada biologi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Ya, ada kasus itu di Ciamis. Saya sudah menerapkan work from home dan saya dengan anak-anak saya, keluarga saya nggak keluar. Tapi suami saya tetap ketularan, misalnya. Nah, itu tetap di rumah. Jadi ternyata ada spiritual juga di situ, ada takdir gitu di situ yang kalau kita sudah menjaga pun, kalau Tuhan sudah takdirkan kita untuk kena, ya akan kena. Nah, jadi itu tidak bisa dipisahkan dari diri kita, manusia, antara fisik, psikologis, sosial, spiritual, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang untuk siklus stresnya itu sendiri, ada 4 fase manusia dalam melewati kondisi stres. 1, fase unconsciousness incompetence. Jadi ini cirinya adalah manusia tidak sadar akan ketidakkompetensinya, akan masalah. Jadi belum untuk kasus pandemi ini belum terlalu mengenal apa itu corona. Tadi Dr. Endro sudah menyebutkan bahwa virus corona ini sudah ada sejak lama, cuma terus bermutasi ya. Nah, jadi tahap pertama kenapa manusia tidak stres biasanya yang dirasakan untuk fase pertama adalah bagaimana apa sih corona itu dan apakah itu membahayakan, seberapa bahayanya, apakah bisa hilang, yang sudah kena apakah bisa terkena lagi atau benar-benar sembuh dan sebagainya. Nah itu biasanya yang muncul di dalam perilaku manusia adalah panik. Nah, ini fase pertama. Fase kedua adalah consciousness incompetence. Nah, jadi kita sudah mulai sadar bahwa masalahnya adalah ini. Sudah mulai mencari informasi tentang masalah yang kita hadapi atau ketidakkompetensi kita apa gitu. Sudah mulai mencari. Nah, kemudian tahap yang ketiga, siklus yang ketiga adalah unconsciousness kompetensi. Jadi kita tidak sadar bahwa kita punya kompeten, kita punya kekuatan untuk menghadapi masalah ini, untuk keluar dari stres ini. Kemudian fase yang terakhir, yang keempat adalah consciousness competence. Kita sadar kompetensi kita, artinya kita sadar, oh ya, ini yang harus saya lakukan. Jadi biasanya di fase keempat ini kita sudah mulai melakukan beberapa solusi. Nah, saya pun kalau secara pribadi, saya juga punya anak, saya punya sekolah. Nah, ini juga awalnya dilema ya dan pembelajaran jarak jauh ini sebetulnya di satu sisi ada bagusnya, tapi tidak untuk semua rentang usia. Terutama untuk SD ke bawah itu tidak
tidak pas atau mungkin lebih banyak kekurangannya atau mudorotnya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Nah, mungkin kalau untuk SMP, SMA, dan kuliah itu sudah lebih bisa tepat dengan teknik pendidikan jarak jauh ini. Cuma kita ada, kalau saya pribadi, manusia itu harusnya melihat dari dua sisi ya, ada positif, ada negatif. Nah, kalau dari kasus yang saya tangani, kelebihan dari ini kita sebenarnya disentil ya. Kalau saya ini melihatnya, untuk saya pribadi ini kita disentil sama Tuhan untuk, hey kamu nggak jorok dong, untuk lebih bisa menjaga, untuk juga bisa kembali lagi ke rumah. Karena mungkin kita sama-sama sharing aja. Saya pribadi misalnya, saya bekerja juga. Ini saya lihat banyak peserta dari 85% ini pekerja ya, bekerja semua. Banyak kan ibu-ibu ini pesertanya. Nah, saya pun bekerja. Anak 2, sekolah beda-beda. Nah, di situ yang saya rasakan adalah kita sebagai orang tua, kita diberi kesempatan untuk lebih mengenal anak. Misalnya, ternyata anak kita itu bakatnya di mana, ya. Para orang tua di sini harus tahu bahwa mengenali bakat anak itu sebetulnya orang tua bisa jadi pengamat yang baik loh buat anak. Jadi nggak mesti juga datang ke untuk datang ke psikolog untuk memastikan ya. Dan psikolog ini kayaknya saya pengen tahu bakat anak saya. Sebenarnya orang tua bisa tahu bakat anaknya. Nah, di masa pandemi ini sisi positifnya yang saya lihat adalah kita orang tua diberi kesempatan ya, walaupun agak didorong gitu ya, agak dipaksa untuk hayu kita jadi pengamat yang baik buat anak kita. Ya, oke. Saya kalau ayah bunda pernah mendengar misalnya kecerdasan majemuk ya, atau multiple intelligence, di situ ada 9 kecerdasan majemuk yang orang awam ada yang mengatakan itu sebagai bakat. 1, fisik kinestetik misalnya. Ternyata ketika kita bergaul dengan anak kita, itu wah ini anak ketika dia melihat satu gerakan senam misalnya ya, nah dia cepat sekali menangkap itu, bahkan dia bisa menciptakan gerakan-gerakannya sendiri yang baru dan cukup bisa menstimulasi raganya dia. Nah, untuk fisik kinestetik juga ada, ternyata setelah kita bersama dengan anak kita, oh ternyata anak kita ini dia naturalistiknya yang oke. Misalnya dia punya kemampuan dan minat di naturalistik. Misalnya naturalistik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan tumbuhan, hewan, flora, fauna, lingkungan hidup. Nah, di situ kita bisa lihat. Kemudian, oh ternyata anak saya ini di seni, oh ternyata anak saya ini di interpersonal. Di interpersonal itu adalah kecerdasan atau kemampuan anak yang menonjol dalam hal hubungan interaksi sosial. Ternyata anak saya ini ketika orang tuanya sudah bingung mau apa lagi ya, nah ternyata dia bisa mengajak orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan. Mama, ayo main, kita menciptakan permainan tradisional yang dulu kita pernah mainkan ya. Ini angkatan orang tuanya angkatan permainan tradisional ya dulu. Ada pergeseran kan sekarang permainan, nah itu bisa dilakukan di rumah, permainan tradisional dan sebagainya. Itu untuk melatih interpersonal juga, kecerdasan interpersonalnya. Yang mana yang saya ketahui ya, di sekolah sekarang sudah sangat jarang loh permainan tradisional itu. Sedangkan permainan tradisional di situ akan merangsang kecerdasan emosinya, sosialnya. Anak di sana belajar untuk memahami aturan. Minggu depan kita bahas tentang pola asuh ya. Nah,
aturan itu kata kunci untuk melatih kecerdasan emosi anak. Nah, nanti di zaman pandemi ini banyak yang, aduh ini jadi nggak tahu waktu Bu Aini, jadi main HP sampai begadang, jadi susah tidur dan lain sebagainya. Lebih banyak waktu untuk bermainnya, bermain gadgetnya daripada pembelajaran online-nya. Nah ini, oke, nanti kita bahas tentang ke arah sana. Nah, kemudian kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan yang lain. Jadi orang tua di kesempatan ini bisa menjadi pengamat buat anak, mana yang ternyata anak saya punya kekuatan di sana. Ada yang lagi kecerdasan majemuk yang berikutnya, ada literasi. Ternyata anak saya ini untuk kemampuan berceritanya, bertanyanya, mengkritisi sesuatunya, itu sangat luar biasa. Yang mana mungkin sebelum pandemi kita nggak pernah tahu. Nah, tapi setelah pandemi kita menjadi pengamat yang baik buat anak dan bisa tahu itu. Logika matematik, ada anak yang memang cerdas di logika matematik dan seterusnya. Kenapa saya perlu berikan ini dulu multiple intelligence? Karena orang tua saat ini PJJ ini, orang tua jangan terpaku pada tugas sekolah sebenarnya. Karena jujur sekolah pun bingung sebenarnya ingin memberikan apa. Jadi pertama kita mengamati dulu dari bakatnya anak kita, nanti dari situ kita bisa mengajarkan banyak hal. Contoh ya, contoh. Seharusnya kan ini pemerintah menyederhanakan kurikulum. Nah, mungkin saya akan sharing dengan orang tua. Orang tua harus cara berpikirnya sekarang, kurikulum itu apa? Kurikulum itu program. Jadi, saya bukan dari pendidikan, saya bukan meskipun di sini banyak yang dosen, tapi mungkin dosen di bidang lain, bukan di bidang psikologi misalnya ya. Tapi orang tua di sini kita jadikan momen ini sebagai kita ciptakan bahwa kurikulum sekarang berbasis aplikasi kegiatan di rumah. Misal ya. Jadi tidak melulu mengerjakan tugas paper and pencil, tapi misal ya, di rumah orang tua memasak, ya dong, masak ya. Nah, anak ikut serta di situ. Nah, jadi kita bikin program yang memang melatih kemandirian anak, based daily activity yang biasa kita lakukan, tapi di situ syarat akan ilmu. Contoh, masak aja. Dari kegiatan memasak atau fun cooking dengan anak, anak akan belajar literasi, bahasa, iya. Bahan-bahannya apa saja, kemudian alat-alat yang digunakan, prosesnya, sequence dari tahapan membuat makanan tersebut, ya. Kemudian ternyata dari masak itu, ini ada penelitiannya, memasak itu adalah dasar atau level 1 untuk mengajarkan matematika dan logika. Gitu. Jadi bukan dengan mengerjakan angka ya, itu ternyata angka itu tahap keempat dalam mengajarkan matematika. Ternyata dari masak, dari mananya? Dari mengenal rasa. Jadi kita punya otak kiri dan kanan. Ketika kita memasak, nama-nama bahannya itu masuk ke otak kiri, naming, penamaan. Otak kanannya bagaimana cara menstimulasinya? Misal kita ingin memperkenalkan garam. Ini garam. Kelihatan ya bentuknya, warnanya. Kemudian gimana cara menstimulasi otak kanannya? Dirasa. Jadi dijilat, oh itu asin. Nah, dengan stimulasi di pengecapan, di olfaktor, di penciuman, di kulit. Nah, itu dasar untuk melatih logika dan matematika anak ternyata. Jadi ayah bunda yang mungkin biasa nyobain makanan baru, kemudian tanpa lihat resep, bisa membuat kembali, mengira-ngira ini apa aja ya bumbunya. Nah, itu sebenarnya sedang melatih logika matematika. Nah, kemudian
berlatih motorik juga nggak gerakannya? Motorik itu adalah gerakan. Ada gerakan kasar, ada gerakan halus. Kalau gerakan kasar misalnya yang melibatkan seluruh anggota tubuh. Biasanya gerakannya berjalan, berlari, memanjat, dan olahraga lain. Kalau gerakan halus biasanya hanya melibatkan parsial dari tubuh kita. Misalnya mewarnai, menggunting, dan seterusnya. Nah, dalam memasak aja itu gerakan motorik kasar dan halusnya juga akan terlatih gitu. Nah, yang mana misal ya membuat perkedel kentang. Nah, itu kan ada gerakan meremas ya, meremas kentang rebusnya, ada gerakan memetik, ada gerakan mengulen, ada gerakan mengocok telurnya, dan ada gerakan membentuk untuk sebelum perkedelnya itu digoreng. Nah, itu semua gerakan motorik. Itu semua perlu dilakukan. Yang mana sekarang banyak anak SD kelas 3 ke bawah itu banyak keluhan guru dan orang tua, anak saya tidak bisa menulis, anak saya nggak mau nulis dan segala macam, karena sebetulnya kekuatan di tangannya itu yang tidak dilatih. Nah, kekuatan dilatih dengan proses lewat masak ini bisa dilakukan, bisa menjadi sebuah stimulasi. Nah, itu baru satu contoh dari memasak. Belum lagi ke rohaninya, ke agamanya, atau ke kesehatannya misalnya. Kita bisa memperkenalkan ke anak, nih nak, kandungan yang ada di wortel yang ada di perkedel ini mengandung vitamin A, untuk apa dan seterusnya. Nah, untuk anak yang susah makan, ya ini juga bisa jadi alternatif bahwa dia memasak sesuatu, jerih payahnya sendiri, dia tahu prosesnya, itu biasanya anak mau makan. Jadi sebetulnya kenapa orang tua banyak yang stres akut tadi menghadapi pandemi, karena tidak mengenali masalahnya dan belum mengenali kompetensi yang dimiliki oleh orang tua. Nah, mungkin kita pernah mendengar ya, madrasah utama adalah keluarga. Jadi menurut saya orang tua di sini nggak perlu bingung. Saya pun juga begitu, ayah bunda. Ada tugas banyak ini, tapi saya bilang ke gurunya, mohon maaf kalau untuk pembelajarannya mungkin saya punya cara sendiri, cuma insya Allah tugas akan diselesaikan. Tapi tanpa kita kembali lagi ke esensi dari pendidikan atau belajar itu. Justru ketika PJJ ini orang tua bisa membuat program sendiri dan bisa membiasakan anak untuk cinta belajar dulu. Karena ini jarang ya, jarang gitu. Karena belajar itu bukan beban. Jadi sebetulnya tanpa pandemi pun atau dengan pandemi pun, kalau anak pendidikan di Indonesia sudah berhasil, anak kita akan dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, dia akan punya tanggung jawab sendiri kok untuk belajar tanpa disuruh. Jadi sebenarnya ini juga evaluasi untuk pendidikan di negara kita. Sudah benarkah? Sudah tepatkah? Sudah punya goals-nya belum? Karena sebenarnya dalam mendidik atau pembelajaran, yang pertama adalah cinta dulu. Tertarik dulu. Kalau sudah cinta, nanti baru dia bisa ketagihan sendiri. Oh iya, ya. Oh ya, ya. Nah itu, jadi itu dari kegiatan. Jadi orang tua bisa membuat program sendiri dari daily activity di rumah, dan yang perlu diciptakan adalah cinta belajar. Kalau untuk model dan terus gimana saya bekerja misalnya. Nah, orang tua bisa libatkan, ada beberapa perumahan yang memang bekerja sama dengan saya. Jadi kita punya tenaga untuk membantu. Ini kan banyak juga yang akhirnya titip ke tetangga misalnya untuk ajarin anak saya. Nah, mungkin nanti ayah bunda bisa hubungi saya untuk nanti tim saya bisa bantu mungkin untuk membantu mengajarkan yang di rumah.
ini biasanya diterapkannya itu satu perumahan atau ada juga yang keluarga gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan 10 menit ini bisa ada insight untuk orang tua. Karena model PJJ itu adalah salah satu model pembelajaran, yang mana model pembelajaran itu sangat banyak sekali, dan itu dari rumah gitu. Awalnya dari rumah. Tinggal bikinkan jadwal, buatkan jadwal. Kemudian nanti orang tua juga bisa mengenali lagi, mengamati. Oh, ternyata gaya belajar anak saya visual kah, auditori kah, kinestetik kah? Kalau visual berarti orang tua bisa print out beberapa gambar atau apapun. Auditori bisa menciptakan sambil bernyanyi dengan anak. Kinestetik bisa dengan menciptakan peragaan atau dengan aplikasi daily activity tadi, kegiatan kehidupan sehari-hari yang bisa jadi pembelajaran dan kemandirian anak. Cara untuk mengetahui gaya belajar, kalau yang visual biasanya ketika berpikir keras ya, kasih tebakan misalnya ya, nah itu matanya biasanya mengarah ke atas. Kalau auditori biasanya ke kanan kiri, kalau kinestetik matanya lebih mengarah ke bawah, lebih banyak lihat ke bawah. Dan biasanya anak yang kinestetik di sini dia harus pakai peragaan. Yang mana di sekolah misalnya jarang ada peragaan, nah di rumah anak lebih bisa memahami karena orang tua menyediakan peraga yang ada di rumah. Mungkin itu dari saya karena waktunya terbatas ya. Mudah-mudahan bisa jadi ada manfaatnya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Aini. Selanjutnya ini ada pertanyaan banyak ya, cuman mungkin karena waktu mohon maaf untuk yang tidak bisa kami bacakan semuanya. Paling ini ada yang bertanya lagi mengenai bagaimana cara yang paling mudah agar anak lebih tertarik ke belajar dibandingkan dengan main game, katanya Bu, di masa pembelajaran jarak jauh ini. Ya, nah, ini anaknya usianya berapa? Boleh tahu nggak ini yang nanya anaknya usianya berapa? Nggak ada Bu di sininya. Nggak ada ya, oke. Ya, gini. Tadi saya katakan orang tua menjadi pengamat dulu, ya. Game di HP itu audiovisual, langsung dapat, ya nggak? Visualnya eye-catching, berwarna, bergerak, ya, dan ada musik dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama harus orang tua ketahui, kenali dulu tadi gaya belajar anaknya yang mana. Gitu. Nggak usah datang ke psikolog, langsung aja amati anaknya. Kasih tebakan, misalnya binatang apa yang terdiri dari 3 huruf. Ini Anda juga bisa coba nih orang tua ya. Nah, nanti Anda amati anak itu lebih banyak gerak matanya kemana. Kalau ke atas visual, kanan kiri auditori, ke bawah kinestetik. Setelah mengenali itu, buat alat peraga di rumah yang menarik, sehingga tidak akan kalah dengan HP. Selain dari itu, orang tua juga harus membuat aturan di rumah. Jadi makanya kalau saya pribadi saya katakan ya, saya tidak setuju dengan PJJ 100%. Jadi orang tua perlu bekerja sama dengan pihak sekolah ini. Makanya saya tanya kalau SD ke bawah, jangankan ini ya, mereka aja belum boleh kenal gadget gitu. Nah, jadi bisa kerjasama dengan pihak sekolahnya tolong modelnya jangan Zoom meeting. Kalau pembelajaran untuk anak SD dan PAUD, modelnya video. Jadi gurunya ibaratnya seperti seolah kayak mengajar anak dengan praktikum gitu ya, sambil bereksperimen. Nah, nanti anak jadi tidak megang HP, yang megang HP adalah orang tua mempraktekkan dengan anak. Jadi tadi penyederhanaan kurikulum ini yang harus dilakukan antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, terus gimana supaya tidak lebih ke HP? Ya, bikin pembelajaran yang menyenangkan. Ketika anak sudah cinta belajar tadi, cinta belajar itu baru akan muncul ketika pembelajaran diterapkan di daily activity tadi. Oh, ternyata masak aku bisa belajar matematika, aku bisa belajar bahasa, aku bisa belajar kegagalan di situ. Aku bisa berkreativitas di situ. Kemudian ketika dengan orang tua mengumpulkan barang bekas, kalau pernah dengan
botol air mineral bekas, gelas bekas, busa spons yang buat cuci piring, pipet, semua dikumpulkan. Nah, di situ anak bisa belajar motoriknya, matematikanya, volume, ada pengukuran dan seterusnya. Bisa belajar bercerita di situ, banyak hal gitu. Jadi harus kompromi dengan pihak sekolahnya. Karena tadi saya bilang lagi, sebenarnya pihak sekolah juga sebenarnya bingung ingin menentukan standar yang seperti apa. Ya, lagi-lagi balik ke ini ya, kebijakan di tingkat pemerintahnya juga sih. Jadi jangan sampai, pesan saya cuma jangan sampai kita stres akut berjamaah, potong rantai stresnya. Oke. Jadi kendali di orang tua. Iya. Bagaimana Ibu? Ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini dari Ibu Nunik. Anak saya baru masuk SMA. Selama PJJ ini lebih sering mengurung di kamar katanya. Jadi sulit untuk dikontrol antara belajar dan main gadget. Katanya. Gimana cara mengatasinya? Jadi mungkin lebih sering di kamar ya. SMA emang udah by phone ya Bu. Iya. Oke. Oke. Balik lagi ke aturan. Ini nanti mungkin lebih tepatnya nyambung ke pola asuh ya minggu depan. Balik lagi ke aturan di rumah, pembiasaan di rumah. Jadi orang tua bisa ngecek apakah anak itu belajar atau tidak. Sebenarnya hasil dari pembelajaran atau pendidikan itu bukan dari nilai di atas kertas ya. Kita satukan satu pemahaman dulu. Sebenarnya hasil belajar itu bukan hanya di atas kertas, ya. Tidak hanya berupa nilai, tapi juga penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk yang SMA ini, ayah bunda bisa ajak anak, orang tua harus tahu juga ya materi SMA itu apa saja. Nah, nanti orang tua bisa berdiskusi dengan anak atau bisa juga melakukan project based learning. Jadi membuat project bersama dengan anak dari apa yang dipelajari. Misal SMA sedang belajar, ini SMA-nya jurusan apa nih? Misalnya IPS ya, kan ada akuntansi di situ. Nah, ketika dia misalnya belajar akuntansi atau dia belajar ekonomi, apa sih yang bisa diterapkan ilmunya di rumah? Nah, itu ayah bunda bisa minta tolong ke anak. Coba Kak, tolong bantu ayah sama bunda nih untuk pembukuan bulan ini. Misal itu akuntansi. Kemudian untuk materi yang lain, apa ya misalnya ya, untuk dia misalnya IPA, dia belajar biologi, ya, misalnya dia belajar biologi. Nah, itu ayah bunda bisa ajak anak untuk berdiskusi dan menentukan di biologi itu kan ada tentang kesehatan bagaimana organ-organ tubuh, sistem-sistem di tubuh ya. Nanti orang tua bisa berdiskusi dengan anak mulai dari apa yang harus dilakukan di weekend bersama dengan anak misalnya yang bisa menyehatkan sistem pernafasan misalnya, mensehatkan sistem pencernaan dan sebagainya. Jadi balik lagi menarik materi yang ada di sekolah ke dalam daily activity. Jadi pendidikan dan pembelajaran itu hasil akhirnya itu bukan nilai sebenarnya, tapi penerapan. Gitu. Oke. Ada satu lagi mungkin Bu? Ya, boleh. Iya. Saya Rara mau nanya sebagai ibu bekerja dan anak di rumah dengan neneknya. Katanya dia bekerja, kemudian anaknya itu di rumah dengan neneknya. Masih ada adiknya yang usia 2 tahun dan bayi. Ingin bertanya untuk anak kelas 1 SD untuk menciptakan atau menumbuhkan cinta belajar di rumah. Ya. SD ya ini Bu? Ya, kelas 1 SD ya, baru masuk nih. Baru masuk SD ya. Cinta belajar sekali lagi dimulai dari kegiatan sehari-hari.
dimulai dari apa yang anak senang. Misal aja, oh anak saya ini suka segala sesuatu yang naturalistik tadi, alam. Dia suka bercocok tanam, dia suka ngoprek air misalnya ya, main air. Ya. Atau oh ini anak saya tuh ketika dia paling suka tuh eksperimen misalnya. Air, dimasukin minyak, dimasukin sirup, dimasukin segala. Nah, apa yang anak sukai, kita masuk dari situ dulu, gitu. Jadi, kan kebanyakan dari kita, apalagi orang tua yang bekerja, aduh anakmu main air, nanti berantakan, ya kan? Basah kemana-mana. Nah, cobalah kita berempati dulu. Apakah kita ketika kecil, sebenarnya kalau mau bicara hak anak, tidak hanya untuk hidup ya, tapi juga untuk bagaimana survive di hidup. Jadi menurut saya tidak hanya hidup tapi juga survive di hidup. Itu kita harus berempati juga dengan anak. Jadi oke, anak saya suka main air nih, lagi suka main air. Nah, orang tua bisa masuk di situ. Misal orang tua ingin mengajarkan, sekarang pelajaran banyak tema ya. Nah, jadi dari air itu orang tua bisa masuk ke bahasanya, misalnya, oke, nah coba kamu ceritain proses dari tadi kamu mencampur-campur ini. Kenapa bisa warnanya jadi ungu? Kamu campur warna apa tadi misalnya? Terus oke nak, coba kamu ceritakan mulai dari air dimasukin gula misalnya, oh jadi manis. Nah, kamu boleh menceritakan dari situ. Jadi dari kehidupan sehari-hari dan apa yang dia sukai. Ini aktifkan videonya. Nah, jadi dari empati dulu, orang tua empati dulu apa yang disukai dengan anak, orang tua masuk ke situ, jadi jangan hanya terpaku pada buku. Jangan hanya terpaku pada buku, panduan, tugas tertulis. Karena sekali lagi belajar itu bukan hanya nilai di atas kertas, tapi sambil praktek. Ya. Jadi kita juga akan menjalannya lebih santai kalau dengan seperti itu. Kalau udah kenal anak seperti apa, kita akan lebih santai menjalani semuanya. Jadi nggak akan merasa terbebani. Dan sekarang diminta untuk menyederhanakan kurikulum pembelajaran. Bu? Ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang tidak disampaikan, mohon maaf karena kita terbatas oleh waktu. Kita lanjut kepada Ibu Ayu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, lanjut ke sesi terakhir mengenai cara praktis self therapy healing saat stres. Kepada Kang Jea, dipersilakan. Esa gitu. Hiji deui ke videona nu hanak cenah namanya cek deui. Ditunggu dulu sebentar. Ya. Kita ngajuin kan dan video saya bisa namanya gitu tapi namanya bisa ya. Jangan lihat bunuh gambar video klik cenah. Kita ngajuin. Lagi saya tidak lainnya saya. Saya sudah di itu bibirnya sekedar tuh baik. Saya jangan menunggu. Saya lagi juga. Nanti tidak ada tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya tadi ya. Terima kasih banyak kepada Yayasan BPH. Kemudian Dr. Hendro dan Bu Aini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Jadi kumaha eta cara ngasup abdi kan eta batur marah ya. Aya gambar anu paragi eta kan klik eta na abdi dihandap harian. Eta Aya gambar ini terus aya nu paragi video call gini. Klik eta na. Itu muncul ibuna gambar. Oke, ini slide-nya di atas. Oke. Bentar ya. Bukan di Oke, mohon maaf tadi ada gangguan teknis sebentar. Ini cara praktis self healing terapi saat stres. Di next, Arif. Oke, kita berimajinasi terlebih dahulu. Boleh ibu-ibu, bapak-bapak bisa membayangkan saat ini di sana ada gambar lemon. Saat ini lidah Anda menjulur. Bayangkan di depan Anda ada sebuah lemon. Tahu kan lemon ya? Bayangkan saat ini lidah Anda menjulur dan saya membelah jeruk lemon tersebut. Bayangkan saja. Bayangkan dengan pisau tajam, kemudian saya peras. Dan dengan menggunakan pipet atau langsung dijilat, boleh. Saya teteskan sari jeruk lemon pada lidah Anda. Apa yang terjadi? Kalau saya bilang lemon, kemudian dijilat lemon tersebut, maka yang terjadi adalah ada rasa asam di bibir kita, keluar liur, kemudian ada rasa asam-asam di sana pada saat saya bilang lemon. Oke, mungkin Bapak dan Ibu di sini kalau misalnya memperhatikan gambar dan juga skrip yang di layar, mungkin akan ada rasa sari lemon tersebut. Oke, yang saya akan tanyakan adalah lemonnya ada atau tidak? Jelas tidak ada, hanya membayangkan saja. Tapi kok terasa rasa lemonnya padahal tidak ada?
Itu yang terjadi. Inilah alam bawah sadar kita. Kadang-kadang yang buat kita galau adalah dua hal. Yang pertama, mengkhawatirkan masa depan dan menyalahkan masa lalu. Dan saat PJJ ini yang terjadi adalah gimana ya anak saya ke depannya kalau begini terus, gitu kan. Oke, boleh di next. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak boleh siapkan kertas selembar dan juga ballpoint. Ini kita langsung ke tips trik cara supaya jauh lebih tenang. Ya, boleh dipersiapkan dulu ya kertas ballpointnya. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk menyiapkan kertas dan ballpoint. Oke. Boleh siapkan kertas dan ballpoint. Oke. Siap-siap untuk menulis harapan Anda di masa PJJ ini. Ya. Siap-siap menulis harapan Bapak dan Ibu di masa PJJ ini. Oke, sudah siap? Selembar kertas dan ballpoint. Siapkan ya. Oke. 1 menit lagi ya. Oke, sudah siap? Di next saja. Oke. Di next. Ya, udah. Nah, siap-siap untuk menulis harapan Anda. Yang pertama, untuk yang beragama Islam, awali menulis harapan ini dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim ditulis. Kita akan menerapkan pola kebiasaan atau habit. Kebetulan saya juga sebelum praktek selain di klinik, saya juga di tempat rehabilitasi narkoba dan gangguan jiwa. Dan yang dibiasakan adalah habit, kebiasaan. Yang biasanya orang stres itu larinya ke narkoba, ke alkohol, dibiasakan ke, kalau yang agama muslim, dibiasakan dengan metode zikir. Nah, ini juga sama, hampir sama. Dan kita akan mulai saat ini juga, kita membiasakan pola kebiasaan ini. Oke, siap ya Bu? Udah siap kertas dan juga ballpointnya? Yang pertama, tulis basmalah yang beragama Islam, lalu tulis kalimat ini. Mulai saat ini dan seterusnya, saya harus tulis harapan Anda di kertas tersebut. Ya, sekali lagi, mulai saat ini dan seterusnya, saya harus, misalnya, saya harus jauh lebih tenang menghadapi anak, saya harus jauh lebih rileks, lebih bahagia, lebih bijaksana. Tulis harapan Anda di kertas tersebut. Jika sudah semuanya? Oke. Lalu lanjutkan. Misalnya seperti ini ya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya harus lebih bijaksana, lebih bahagia, dan lebih ikhlas. Kemudian lanjutkan, dan anak saya harus, tulis harapan Anda untuk anak Anda. Misalnya anak saya harus, atau misalnya yang belum punya anak, boleh adiknya, boleh adiknya yang di rumah, boleh. Gitu ya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak, boleh ditulis, dan anak saya harus, oke, tulis ya. Oke. Jadi misalnya anak saya harus jauh lebih rajin,
jauh lebih nurut, jauh lebih bahagia, boleh ditulis. Oke. Jika sudah, simpan harapan tersebut. Baca 3 kali, setiap pagi dan setiap malam. Ya, jadi setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Ya, setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Itu dibacakan setiap hari. Ya. Kemudian untuk yang beragama Islam bisa dibaca habis sholat subuh dan habis sholat isya. Ya. Sholat isyanya jam 7:30 atau pas dur ya, bukan jam 2 malam. Ya. Jadi bisa dibaca setiap pagi dan setiap malam. Ini untuk menjadikan pola kebiasaan. Dan ini yang dinamakan dengan hukum law of attraction. Apa yang sering kita ucapkan, itu yang akan terjadi. Kalau di hadis qudsi dikatakan bahwa Allah itu berserta prasangka hambanya. Jadi kalau hambanya berprasangka yang baik, maka Allah kasih yang baik. Kalau hambanya berprasangka yang jelek, ya Allah juga kasih yang jelek. Jadi mulai saat ini kita harus berpikir positif. Meskipun di masa pandemi ini, PJJ ini, ayo kita berpikiran positif. Oke? Selama 1 minggu ini, sampai tanggal 14 Agustus, kita ketemu lagi. Dan usahakan tanpa terputus. Nanti saya akan cek lagi, nanti tanggal 14 Agustus, pada saat kita ketemu kembali. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti webinar ini, melakukan ini setiap pagi dan setiap malam. Dan lihat perubahan anak yang terjadi. Atau lihat perubahan Anda jauh lebih tenang, jauh lebih sabar setelahnya. Bisa? Bisa ya Bu ya? Jika bisa, anggukan kepalanya ya. Bisa ya Bu? Bisa. Oke. Oke, Ibu Bapak boleh ha? Ya, bisa ya? Bisa ya? Oke. Jadi lakukan ini setiap pagi dan setiap malam. Mulai saat ini dan seterusnya, Ibu dan Bapak berkomitmen, tulis harapan itu, dan insya Allah lihat selama 1 minggu ini. Dan nanti, boleh nanti dilihat, di cross check sama saya, apakah nih misalnya terlewat nih, ya. Kalau saya ketemu sama klien saya, misalnya nih ketemu hari Jumat, ternyata dia itu lupa nggak baca pada saat hari Senin, kan harusnya ketemu lagi itu Jumat ya. Tapi saya nanti ketemunya Senin depan. Kenapa? Harus mulai lagi dari awal, gitu. Nah ini yang menjadikan pola kebiasaan di tempat rehab juga seperti itu. Jangan ada yang tertinggal. Ayo berbanyak zikir kayak gitu ya kalau di tempat rehab. Ya, tapi di sini bisa dilakukan untuk ibu dan bapak, bisa dilakukan ini setiap pagi dan setiap malam tanpa terputus, dan lihat perkembangan anak. Lihat perubahan pada anak, mudah-mudahan ada perubahan. Karena apa yang terjadi? Energi kita jadi positif. Jadi energi anak mungkin jadi tantrum, jadi mudah marah, kan energinya negatif. Jadi nular ke kita. Kitanya juga jadi negatif. Akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi marah-marah, kita bentak-bentak anak, gitu kan? Jadi nggak ada yang positif di rumah. Nah, kalau kita udah positif, insya Allah anak juga jadi positif. Dan di sanalah kita ketemu baiti janati, rumahku surgaku. Oke, lanjut next. Oke. Nah, lanjut. Oke, tips cepat stop panik. Lanjut. Supaya lebih tenang, kembali lagi. Oke, supaya lebih tenang, lebih sabar, lebih bahagia, dan lebih bijaksana. Ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Baik itu siang, pagi, sore, malam, subuh, sepertiga malam, ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang barusan itu dilakukan setiap pagi dan setiap malam. Kalau yang ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Oke? Boleh next? Yang pertama. Nah, coba genggamkan tangannya, kepalkan genggam seperti ini. Ya, terlihat? Ya, seperti ini. Nah, lihat di gambar juga, boleh dilihat saya. Nah, kayak gini. Oke, sudah? Nah, genggam, kepalkan ya. Seperti ini. Kemudian
tarik nafas perlahan sebanyak-banyaknya. Misalnya, relax saja, coba ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Genggam jempol membentuk kepalan di kedua tangan. Oke, ini gunanya untuk apa? Boleh di next. Nah, efek dari jempol digenggam keras adalah membantu aliran darah bergerak lebih lancar atau efek dari akupresur. Ya, jadi kalau ibu sama bapak boleh ini lebih keras lagi ya. Nah, dikerasin aja sambil tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, kemudian lanjut next. Oke. Nah, kemudian kencangkan kedua kepalan tangan sekeras-kerasnya dan tahan napas lama yang bisa Anda lakukan. Kencangkan ya. Kalau misalnya beragama Islam boleh mulai dengan basmalah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kencangkan ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bareng-bareng ya. Minimal 20 detik. Ya. Kita mulai ya, siap? Coba kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kencangkan tangannya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang tarik nafas yang panjang. Tahan 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian lepaskan. Lebih enak? Oke, boleh. Boleh next. Ini gunanya untuk apa? Ya. Gunanya adalah untuk menahan dan menghentakan napas, menggerakkan otot-otot dan tulang dada, leher dan punggung serta menguatkan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ya, ini gunanya. Ya, menahan dan menghentakan nafas, menggerakkan otot-otot dan tulang dada, leher dan punggung serta menguatkan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Oke, lanjut. Nah, setelah menahan, kemudian kencangkan kedua kepalan tangannya sekeras-kerasnya, lalu tahan napas selama yang bisa Anda lakukan. Kemudian yang selanjutnya, buang nafas dihentakan. Sambil kepalan tangan dibuka, lalu dikibas-kibas selama 10 detik kayak gini nih. Ya. Dikibas-kibas selama 10 detik. Jadi tadi ditahan, kemudian buang nafas dihentakan. Sambil kepalan tangan dibuka lalu kibas-kibas selama 10 detik. Oke? Oke, boleh kita ini efeknya buat apa sih? Ya. Boleh nih di next. Next ya. Efek relaksasi seperti ini adalah muncul hormon endorfin yang merupakan hormon yang keluar karena perasaan bahagia, lega, dan lain-lain. Ini efek positif, bukan efek negatif. Morfin alami yang diciptakan Tuhan untuk merecovery tubuh kita sehingga antibodi meningkat. Ini sumber dari Keep Calm Indonesia. Jadi tetap harus kalem ya. Tapi bukan berarti kita menyepelekan penyakit juga ya, tapi minimalnya kalau kita berpikiran positif, insya Allah imunitas tubuh kita jauh lebih kuat gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Jadi kita yang dilakukan adalah yang pertama seperti ini, dikepalkan dulu tangannya ya, dikepalkan tangannya seperti ini. Kemudian tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, kemudian tarik nafas, tahan 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian letakkan. Kibas-kibas 10 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu bisa dilakukan kapanpun dari manapun. Jadi kalau ibu-ibu kesel nih sama anak, aduh ini gimana nih gitu kan.
Ibu bisa lakukan ini karena ini ada efek akupresurnya ya, Bu. Ya, ada ada terapi akupunturnya ya, akupresurnya. Jadi Ibu bisa dilakukan ini kapanpun dan dimanapun. Kapanpun, baik itu siang, pagi, sore, malam, dimanapun, baik di rumah, di tempat kerja, kemudian dimanapun itu, kemudian dalam posisi apapun, mau itu duduk, berdiri, jongkok, tiduran, boleh gitu kan. Nah ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kalau misalnya Ibu lagi pusing nih, habis berantem sama suami, atau Bapak juga sama, pusing sama anak, oke, boleh kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ke ibu-ibu dulu ya, insya Allah minggu depan lebih khusus ke anaknya. Nah, yang harus dilakukan adalah, yang pertama seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tarik nafas. Hembuskan, tarik nafas. Hembuskan, kemudian tarik nafas. Tahan 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian lepaskan. Ucapan hamdalah sambil tersenyum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana sekarang perasaannya? Lebih lega ya? Boleh Ibu lakukan ini kapanpun dan dimanapun. Oke? Kapanpun dan dimanapun ini bisa dilakukan. Oke? Boleh next ya? Oke, kayaknya udah selesai nih. Saya hanya lebih ke terapi praktisnya ya. Lebih ke terapi praktisnya. Cara praktis, self healing praktis saat stres itu cara ini sumber saya dari Keep Calm Indonesia. Nah, kayak berarti ada 2 PR yang harus Ibu dan Bapak lakukan. Nanti ketemu lagi di tanggal 14 cara menghipnoterapi sederhana menghipnoterapi anak ya. Ini harus dilakukan yang PR yang pertama ya. Yang PR yang pertama itu berkaitan dengan mindset. Itu bisa dilakukan setiap subuh, setiap pagi dan setiap malam. Gitu. Oke, paling itu ya. Gitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jia. Ini ada pertanyaan Ya. dari Pak Asep. Katanya stres itu muncul bila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kenyataan. Bagaimana cara mengatasi agar kita itu enggak stres terhadap pemberitaan tentang pandemi corona ini katanya, Kang Jia. Gimana caranya? Oke. Setiap orang pasti mengalami stres akibat pemberitaan pandemi ini ya. Saya sendiri kerja di klinik, jadi memang ada penyakitnya mah, tapi boleh, tapi jangan terlalu lebay lah untuk misalnya kita harus menjaga imunitas kita. Tadi udah dijelasin ya sama Pak Dr. Hendro juga, sama Bu ini juga gitu kan. Nah, terus gimana dong supaya kita tidak mudah stres? Dan memang saya pernah mendapatkan klien ya, itu saya nggak tahu bahwa dia itu ternyata dalam pengawasan. Ya, saat itu dia udah stres banget dan pengen diterapi gitu kan. Aduh, mana nih? Ya udah, akhirnya ketemu. Ya memang banyak yang terjadi gitu ya, supaya dia tidak stres, ya caranya adalah kita harus lebih bahagia gitu kan. Oh iya ya, hidup itu bukan cuman saat ini. Ujian yang paling berat adalah memang ujian sakit gitu kan, apalagi yang kalau misalnya lagi dalam pengawasan ya, wah gimana stresnya coba. Kita aja yang nggak jadi dalam pengawasan ikut stres gitu kan, apalagi yang dalam pengawasan gitu kan, seperti itu. Nah, caranya adalah tadi ya, bisa dilakukan yang minimal yang seperti barusan ya, yang misalnya yang tadi Bapak dan Ibu tulis, misalnya dengan kalimat positif, misalkan saya harus jauh lebih bahagia, saya harus jauh lebih
bersemangat. Saya harus jauh lebih bahagia, saya harus jauh lebih bersemangat, saya harus jauh lebih bijaksana, dan saya bisa menghadapi ini semua. Itu bisa ditulis, ya, seperti itu. Itu yang saya lakukan di rumah, gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita ada pemberitahuan, ya, seperti apa? Waduh, ada kasus bertambah lagi, gitu kan. Emang setiap kayaknya setiap menit ya bertambah terus ya gitu kan. Saya jadi panik ya. Nah, tetap protokol kesehatan harus dijalankan, harus dijalani, dan kita juga nggak boleh panik, ya, nggak boleh waspada, ya, waspada harus, tetapi jangan terlalu lebay. Waduh, jadi gimana kan? Jadi nambahnya penyakit baru gitu kan, penyakit barunya ya stres, ya depresi gitu kan, itu yang terjadi, ya. Kita dilakukan yang barusan juga itu kalau ada berita-berita, tarik nafas dulu deh. Nah, alhamdulillah, gitu aja. Kalau misalnya susah tidur juga sama, bisa kayak gini. Alhamdulillah, itu bisa dilakukan caranya yang sederhana seperti itu, yang barusan saya share gitu. Boleh? Mohon izin menambahkan sedikit yang barusan. Oh, boleh. Ya. Share aja. Kita barangkali mengenal ya sebuah ungkapan dalam menuntut ilmu itu, al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Jadi seringkali memang kuncinya nanti salah satu kuncinya adalah pengetahuan atau ilmu yang komprehensif, yang betul, yang benar gitu. Ya, mengetahui tentang COVID ini memang bukan hanya sekedar keseramannya aja yang mengetahui, tapi kan kita juga tahu bahwa CFR-nya tidak begitu tinggi, iya gitu ya. Kemudian contoh lah, ini bukan untuk pembenaran, tidak, tapi mengobjektifkan informasi. Di Kota Tasik statusnya udah mulai hijau atau mungkin biru lah. Dengan tahu informasi yang lebih detail, yang lebih lengkap, kita kan tahu juga dengan kita mengikhtiarkan APD yang bagus, menjalankan segala protokol, insya Allah lah, mudah-mudahan itu ikhtiar optimal kita lah dalam menjaga penularan. Nah, dengan seperti itu, mengetahui duduk masalahnya yang betul, masalah COVID itu seperti apa, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya, kita jalankan. Nah, setidaknya itu juga bisa menjadi salah satu dasar dari sikap kita supaya nggak muncul sifat stres berlebih. Jadi dari mana ilmu yang benar, yang tepat itu. Dan memang saat ini tadi udah saya bahas juga saingan gitu antara influencer ya, para public figure yang punya follower banyak, yang ternyata juga tidak seiring sejalan sih dengan keilmuan yang semestinya. Itu jadi tambahkan ilmu yang tepat lah insya Allah. Hatur nuhun. Oke, terima kasih dong Mbak Hania. Ya seperti itu. Jadi coba untuk untuk PR ini, dan nanti kita ketemu minggu depan dan bisa dijalankan PR yang merubah mindset ini ya. Gitu. Gimana Kang Gia? Udah selesai? Udah jam 17.30. Terima kasih Kang Gia. Ya, sama-sama Teh. Terima kasih untuk semua narasumber. Mungkin ada sedikit tambahan aja ya, bahwa kondisi pandemi ini masih berlangsung, mengancam. Tapi untuk itu kita juga harus membarengi dengan ikhtiar berupa protokol adaptasi keadaan baru yang sangat wajib sekali harus kita laksanakan ya. Tidak perlu menjadi lebay, asal kita juga jangan jadi abai gitu ya. Untuk mengenai PJJ, pada dasarnya cinta belajar itu bisa dimulai dari aktivitas sehari-hari di rumah ya. Pendidikan itu bukan tentang nilai yang tertera di kertas, melainkan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pada semangat, tetap semangat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun sadayana, insyaallah mudah-mudahan pekan payun Jumat payun insyaallah. Atur nuhun. Tenun sedayana. Kaping 14 lanjutan Pak Hendro. Ya, kumaha Bang? Kaping 14 lanjutan dari materi hari ini ya Pak. Ada kaitannya Bu Haji. Jatin salah satu efek negatifnya kan ada penggunaan gadget yang tidak sesuai, nge-game dan sebagainya. Nah ini treatmentnya seperti apa Bang Intan begitu? Ya, Itu berarti nantinya lebih ke anaknya nanti. ya. Mohon. Wilujeng Pak, hatur nuhun Pak Hendro. Sami sadayana hatur nuhun. Ya, Ya, Nuhun. Kami tunggu untuk tanggal 14 dalam acara webinar yang sama, tapi materi yang berbeda tentang bagaimana cara menanggulangi kecanduan anak tentang game online atau gadget di masa PJJ ini.